Kembali akan melanjutkan firman Tuhan ya. Dan sebelumnya saya mau bertanya, saudara, sebenarnya kita di dunia ini sedang ngapain sih? Ya? Kita di dunia lagi apa? Atau sedang ngapain kita di dunia ini? Ya? Ya? Wah, haleluya. 100 sih. Ya pas sekali ya. Pas banget itu ya. Benar, saudara. Nah, baik saudara semua dikasih, saya percaya ya, kalau tadi sudah dijawab seperti itu, rasanya sudah selesai di khotbah saya. Tetapi tetap harus saya sampaikan saudara, mungkin kita melihat jawaban yang berbeda. Ya. Kita ambil di dalam 2 Petrus saudara ya. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 13. Ya, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 15. Karena ini panjang, nanti waktunya kurang. Karena kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini panjang. Jadi nanti kalau ngantuk boleh cuci muka dulu. Ya. Ya. Baik saudara, 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 15. Jadi sambil berjalan saja. Nah, dari sini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul Iman Janji Tuhan dan Hari Tuhan. Ya, Iman Janji Tuhan dan Hari Tuhan. Saudara semua yang dikasihi Tuhan, di dalam firman ini, saudara, salah satu ada sebuah frasa, ada sebuah kata atau kalimat yang menyebut yang namanya hari Tuhan. Ini tepatnya di ayat 10, di ayat 10. Pertanyaan saya kembali, apa yang dimaksud hari Tuhan? Ya, apa yang dimaksud hari Tuhan? Hari ini harinya Tuhan. Berarti hari apa itu? Hari Tuhan. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, hari Minggu juga bisa. Hari Minggu juga bisa. Hari juga bisa dikatakan itu adalah hari di mana Tuhan datang kali kedua. Nah, itu saudara yang dikasih Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama itu 19 kali saudara disebut tentang hari Tuhan. 19 kali. Kalau dalam perjanjian baru itu adalah 4 kali. Ini kalau saya tulis semuanya nggak cukup, ini pun tertulis sangat kecil yang mereka terbaca dari sana. Tetapi hari Tuhan disebut beberapa kali di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Yang tadi yang dimaksud hari Tuhan itu adalah ya, hari Tuhan adalah hari Minggu atau hari utama ibadah komunal atau umum. Ya, kita hari ibadah, kita beribadah hari Minggu, kita sebut berbeda. Ya, atau kemudian yang kedua yang tadi saya katakan, saudara, adalah hari Kristus akan kembali ke dunia untuk menebus orang percaya yang setia. Ya, menebus orang percaya yang setia dan menghukum orang-orang yang tidak percaya, menghukum orang-orang yang tidak percaya. Orang sering mengatakan hukum berarti adalah pengadilan. Kalau saya katakan pengadilan begini, pengadilan hanya untuk orang yang bersalah. Ya, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara kalau nggak bersalah mau dipanggil pengadilan nggak ada, betul? Ya kan? Kalau kita orang benar nggak ada pengadilan di sana, kita sudah siap terima upah. Yesus datang untuk terima upah. Amin. Pengadilan hanya untuk orang yang bersalah. Ada datang surat panggilan, datang dari diadili, baru mereka diadili. Ya, seperti itu. Ya, memang semua orang akan diadili, tapi orang yang benar dia langsung bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, langsung bersama Tuhan. Gak pakai lama, saudara. DPL gak pakai lama. Ya, seperti itu. Ya, saudara supaya dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, ini frasa ini saya lengkapi. Orang percaya yang setia. Ya, orang percaya setia. Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita akan bahas yang kedua, saudara. Kedatangan Tuhan kali kedua. Di dalam ayat 3 dan 4. Di dalam ayat 3 dan 4, 2 Petrus pasal 3 ayat 4 ya. Tadi sambil jalan saya katakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya.
Ayat yang keempat kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Saudara semua dikasihi Tuhan, kata Petrus, pertama-tama kalian harus tahu bahwa pada hari-hari akhir akan muncul orang-orang yang kehidupannya dikuasai oleh hawa nafsu, yaitu adalah hawa nafsu mereka sendiri. Mereka akan mengejek kita, mereka akan mengejek kalian, katakan kepada jemaat pada waktu itu. Orang-orang itu akan tampil pada hari-hari akhir, itu akan mengejek kalian, akan menghina kalian, mengolok-olok kalian dengan berkata begini, katanya Tuhan datang, ya kan? Katanya Yesus datang, kok sampai hari ini nggak ada? Itu kata mereka. Kamu PHP saja ya, kamu bohongin saya saja, seperti itu bahasa mudanya. Ya. Mana sejak dunia diciptakan sampai hari ini masih saja seperti dulu, nggak ada bedanya, nggak ada ubahnya, masih seperti diciptakan seperti kejadian-kejadian yang lalu. Mana nggak ada, segala-galanya masih sama saja kok, nggak ada bedanya dengan yang dulu. Ini orang-orang yang mengejek, orang-orang yang akan mengolok-olok kita. Dan saya percaya kita juga banyak akan ditanya, kita ini kan hidup di dunia banyak ketemu orang-orang yang tidak kenal, yang belum kenal Tuhan. Mana Yesus katanya datang? Apa jawaban kita? Ya, mana kata Yesus datang? Dari dulu, sejak dunia diciptakan. Ya ada. Itu pada akan timbul pertanyaan saudara. Saudara semua dalam Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan itu disebutkan dalam kitab Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 3. Janji kedatangan Tuhan disebutkan dalam kitab Yohanes. Dia berjanji, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Nah, kan pertanyaannya kan seperti itu. Aku akan datang kembali. Saudara percaya Yesus akan datang kembali? Amin. Iya, ini saudara. Inilah yang saya katakan, iman, janji Tuhan dan hari Tuhan. Karena iman kita percaya Tuhan akan datang. Karena sudah dikatakan di dalam firman-Nya, saudara, apa yang sudah ditulis dalam Alkitab itu pasti terjadi. Bahkan belum terjadi pun sudah tertulis dalam Alkitab. Dan kita yakin apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, dia pasti datang. Dia katakan, aku akan datang kembali. Nah ini yang kadang-kadang ditanyakan oleh orang-orang di dunia sana. Mana Yesus katanya datang sampai hari ini tidak datang? Bahkan malaikat-malaikat pun juga pernah berkata ketika Yesus naik. Malaikat pernah berkata kan? Apa dikatakan di sana? Hai orang-orang Galilea. Hai orang-orang Galilea. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Amin. Akan datang kembali. Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat jalannya ke surga. Ini yang kita nantikan, ini yang kita tunggu. Kita bayangkan kalau kita melihat seperti itu. Nah, dia datang adalah untuk memberi upah kepada kita, keselamatan itu. Saudara semua dikasihi oleh Tuhan. Semenjak Yesus pergi, semenjak Yesus naik, ya, murid-murid yang mengikutinya dan semua orang kudus yang diselamatkan terus merindukan. Mereka terus merindukan, dan saya percaya termasuk kita. Karena kita percaya ini pada digenapi, pasti terjadi. Kita merindukan Tuhan datang. Puji Tuhan nanti datang. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi Tuhan, ini ya yang selama ribuan tahun orang itu menunggu untuk dapat menyaksikan
menyaksikan, melihat, menyambut kedatangan Sang Juru Selamat seperti dikatakan firman-Nya di atas awan putih dengan cara yang sama seperti Dia naik ke surga, Dia turun juga dengan cara yang sama di atas awan yang putih. Ini yang Dia janjikan. Ini bayangan kita, ya, bayangan kita bagaimana Tuhan akan datang kali kedua. Saudara semua di dalam Tuhan, semua hidup Yesus turun di atas awan-awan dan kita semua mendambakannya. Semua orang mendapatkan kedatangan Yesus. Seperti yang naik ke surga, aku akan datang dengan cara yang sama ketika aku pergi. Haleluya. Dan kita percaya, kita percaya. Tetapi masalahnya kan begini, saudara. Kapan dari Tuhan itu tiba? Kapan dari Tuhan itu tiba? Ya kan? Masalahnya di sini. Kapan Tuhan datang? Makanya kalau orang-orang pada waktu itu guru-guru palsu yang disapa oleh Petrus, mereka mengejek, kamu bohong saja, kamu PHP saja. Katanya Tuhan datang, Yesus datang, tapi sampai hari ini tidak datang. Nah, ini pertanyaan yang sama. Kapan hari Tuhan itu tiba? 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Ya, dikatakan seperti apa? Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jawab Petrus itu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini di dalam masa-masa penantian. Mungkin kita berpikir segera, mungkin besok, nggak tahu, bertahun-tahun tuh nggak datang-datang. Tapi kadang-kadang kita berpikir bertahun-tahun mungkin akan datang, tiba-tiba hari ini datang. Artinya apa, saudara? Kita nggak tahu, ya, kita nggak tahu. Makanya dikatakan di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari saja. Menunggu itu lama ya, lama banget. Lama sekali. Tapi begitu tiba-tiba terjadi, cepat sekali. 1 sama dengan 1000 tahun, atau 1000 tahun sama dengan satu hari. Ini penantian. Jadi ini antara cepat atau lambat itu dalam kendali Tuhan. Ya. Kita nggak tahu. Yang kedua, Matius 24 ayat 36. Tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Dalam terjemahan lain begini. Tentang hari dan jamnya tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga tidak tahu, kecuali Bapakku saja. Ini kata Tuhan. Kecuali Bapakku saja. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Saya mau menyampaikan sedikit, saudara. Saya ada kasih tulisan merah. Banyak sekali, saudara, terjemahan Alkitab, dan kita perlu hati-hati. Ya. Banyak sekali. Dan kita mesti tahu sumbernya yang jelas. Saudara semua dikasihi Tuhan. Tapi sambil belajar, saya menyampaikan kepada kita saudara semuanya, jangan sampai kita goyang, jangan sampai kita terguncang karena banyaknya pernyataan-pernyataan, ya, pernyataan-pernyataan di luar sana, yang kadang-kadang bisa mengguncangkan iman kita, bahkan firman Tuhan yang telah kita baca. Makanya ini yang kedua saya katakan firman Tuhan yang berarti begini, tentang hari dan jamnya tidak seorang pun yang tahu, bahkan malaikat di surga tidak, kecuali Bapakku saja. Kecuali Bapakku saja. Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Ini yang saya mau garis bawahi, ya. Jadi inilah saudara, kita tidak tahu kapan hari ini. Dia tidak menjanjikan bahwa dia akan datang pada tanggal tertentu. Ada itu beberapa
10 tahun yang lalu ada orang menghitung, dihitung sekian bulan ini, kalau nggak salah tahun 2000 berapa dulu akan datang, tapi sampai hari ini juga nggak datang. Kan apakah ada dan buat tanggal berapa? Bahkan dia mengatakan tidak seorang pun yang manusia pun yang tahu, bahkan paling di surga kecuali Bapa saja, kecuali Bapa saja. Dia akan datang pada saat yang tidak diduga. Bahkan kedatangannya seperti dikatakan pencuri. Matius 25 ayat 13 dan ayat 13 dan 2 Petrus pasal 3 ayat 10. Kedatangannya adalah satu hari seperti 1000 tahun seperti satu hari. Gak ada yang tahu. Mengapa Yesus mengatakan demikian, saudara? Itu rahasia Tuhan. Ya, itu rahasia Tuhan. Gak ada kita diberitahu kapan. Firman dikatakan dalam kitab Ulangan 29 ayat 29. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya apa? Selama itu kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara semua diberkati oleh Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan janji Tuhan akan digenapi, entah besok, lusa, bulan depan, tahun depan atau kapan. Kita tidak pernah tahu atau 10 tahun. Tapi kapan pun akan terjadi, yang penting bagi kita apa? Jangan lepaskan iman. Amin. Jangan lepaskan iman. Seperti Abraham. Ya. Jangan pernah lepaskan iman kita. Mungkin kita berpikir hari terjadi, kata tiba-tiba bisa ditunda atau besok atau kapan. Ini saudara, menunggu memang nggak mudah. Menunggu waktu Tuhan, hari Tuhan tidak mudah. Namun disitulah tantangan kita. Inilah saudara seninya kita, uniknya kita sebagai orang percaya. Masalahnya adalah akankah kita masih percaya pada hal itu? Ditunggu, jangan-jangan kita meragukan seperti guru-guru palsu pada waktu itu. Ternyata sampai hari itu tidak akan datang. Nah, di masa penantian itu, akankah kita masih percaya tentang hari itu? Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Iya, nantikanlah Tuhan. Tunggu saja, Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Kalau kita merasa menunggu terlalu lama ini, terlalu lama kami nunggu Tuhan. Tapi coba lihat saudara, banyak contoh di Alkitab ini. Orang-orang yang menunggu cukup lama. Seberapa sabar kita menanti, seberapa lama kita menanti. Contoh-contoh dalam Alkitab. Musa berapa tahun? 40 tahun. Menanti janji Tuhan. Hidup dalam janji Tuhan 40 tahun. Yusuf 20 tahun. Nuh 20 tahun. Kaleb 40 tahun. Abraham 25 tahun. Jadi kalau kita menunggu cuma seumur hidup kita, ini ada yang 20 tahun, belum apa-apa. Sudah ada orang-orang yang hebat yang menunggu lebih lama daripada kita, 120 tahun. Masih banyak. Abraham ketika dia terima janji Tuhan, dia umur 75 tahun. Umur 75 tahun. Kemudian perjalanan, kemudian pada 1 tahun sebelum terjadi, tahun depan, 1 tahun kamu akan menerima janji itu. Dan pas genap di usia 100 tahun dia menerima janji Tuhan itu 25 tahun. Bapak Ibu Saudara semua dan Tuhan, ya kan, Abraham dipanggil Allah itu untuk keluar dari tanah kelahirannya, meninggalkan saudaranya pada usia 75 tahun. Dia pergi ke suatu negeri yang tidak pernah ia lihat, tidak pernah ia kunjungi, bahkan tidak tahu namanya. Itu umur 75 tahun. Dan dia percaya karena iman dia lakukan, karena iman dia kerjakan. Iman kepada siapa? Tuhan. Umur 99 tahun Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa," kata Tuhan. "Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela, aku akan mengadakan perjanjian antara aku
dan aku akan membuat kau sangat banyak. Abraham memilih untuk percaya dan berjalan dengan iman. Tanpa proses ini, Abraham tidak mungkin kita kenal seperti sekarang ini. Dikenal Bapak orang beriman. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Inilah penantian yang tidak pernah terpisahkan dari iman. Ya. Penantian adalah hal yang tidak pernah terpisahkan dari iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara semua dikasihi Tuhan. Nah, apakah kita sedang menanti penggenapan janji Tuhan atau mungkin menunggu jawaban doa-doa kita? Mungkin Bapak Saudara punya pergumulan berdoa, aku menginginkan sesuatu, ingin berdoa sesuatu. Sama seperti kita saudara, kita punya pengharapan, kita punya pergumulan untuk gereja kita. Kita tahun ini kita ingin beli AC, ya, kita ingin beli AC. Nah ini kita lagi berusaha. Kalau begitu kita perlu AC, paling tidak aku akan memberi lebih lagi untuk keperluan pelayanan, keperluan gereja juga. Atau doa ini kan buat kebalaku supaya dingin saja. Kita tidak persembahkan itu, ya. Tapi kita perlu beri AC. Ya. Mari kita berkorban. Kalau biasanya kita memberi misalnya goceng, kita kasih paling saya cepat seperti itu. Ya. Ada sih, karena kita beli AC. Enggak apa-apa, kita mau bilang mau tidak langsung 3 biji, enggak, bertahap saja. Artinya apa? Kita menanti, kita percaya Tuhan akan kerjakan itu. Ya. Kita sedang menunggu doa kita, iya. Kita sedang menunggu penggenapan janji Tuhan, iya. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 9 tadi. Bapak Ibu Saudara semua dikasihi Tuhan. Apabila kita sedang menanti janji Tuhan, beberapa hal yang pantas kita lakukan mengenapi janji untuk penerapan janji Tuhan, ya. Buang jauh-jauh semua keraguan dan kekecewaan dalam hati. Kalau meragukan janji Tuhan, meragukan iman percaya kepada kita kepada Tuhan, itu buang. Tuhan, aku kecewa dengan Engkau karena Engkau gak segera juga berikan jawaban doa saya. Aku kecewa dengan diri dan lain sebagainya. Segala kekecewaan kepada Tuhan karena doa gak segera dijawab itu buang saja, buang saja. Bahkan ragu-ragu dibuang saja. Yang kedua, berhenti untuk melihat suatu keadaan dari perspektif kita, dari pandangan kita. Jangan berpikir itu sesuai dengan pikiran kita. Oh Tuhan besok ya kasih ya, atau lusa Tuhan kasih ya. Nah, jangan berpikir seperti itu. Ya. Tetapi berpikirlah, belajar untuk melihat suatu keadaan dari perspektif Tuhan. Apapun yang terjadi dan akan terjadi, lihat dari kacamata Tuhan, dari perspektif Tuhan. Itulah iman. Ya. Kita percaya pergumulan kita mau beli hasil Tuhan, kita mau beli hasil. Kami berdoa, kami juga berusaha. Ya. Karena kalau doa saja nggak cukup, iman saja nggak cukup, harus ada perbuatan di sana, ada tindakan di sana. Ya, harus ada tindakan di situ. Ya. Pengharapan itu kan bukan suatu keinginan, pengharapan itu karena ada usaha di sana. Iman gak ada tindakan, gak ada gunanya, gak ada gunanya. Berhenti untuk melihat sesuatu keadaan dari kacamata kita. Berhenti belajar melihat dari kacamata kita. Bagaimana dan kapan menggenapinya kepada kita, itu berada di luar kemampuan kita, berada di luar bayangan kita. Sudah semuanya saja, keraguan buang, kekecewaan buang. Gak datang-datang ini Tuhan, aku mulai ragu, aku mulai kecewa dengan Tuhan, itu buang semuanya. Kalau kita meragukan dan kecewa dengan Tuhan, oh bagaimana iman kita selama ini? Ya. Lihat dari kacamata Tuhan. Ya. Waktu Tuhan pasti tepat, cepat atau lambat. Ya. Waktu Tuhan pasti tepat.
dan terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Itu di dalam perspektif Tuhan. Dan itu kita tidak tahu. Mungkin kita berkata cepat, ternyata lambat. Lama. Mungkin kita berpikir itu lambat, ternyata cepat. Inilah janji Tuhan. Inilah waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti tepat. Waktu Tuhan dan terbaik bagi kita. Mungkin kita berkata, oh ini gak baik waktunya. Tidak. Kenapa kadang-kadang kita mengatakan tidak baik? Karena ini masalah yang kami hadapi cukup banyak. Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan. Kapan akan ditepati doa-doa kita? Kapan akan ditepati pergumulan kita? Itu di dalam kendali Tuhan. Di dalam kendali Tuhan. Sikap kita bagaimana dan mengapa kita bersikap dalam masa penantian atau dalam masa pengharapan. Ya. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan. Tuhan telah mempercayakan karya-karyanya untuk kita kerjakan, betul ya? Tuhan mempercayakan karya-karyanya kepada kita untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara percaya? Adakah tanggung jawab di pundak Bapak Ibu Saudara semuanya sebagai orang percaya? Ya. Ada nggak tanggung jawab? Tuhan, aku ini nggak bisa apa-apa, aku nggak berguna. Jadi saya nggak merasa ada sebuah karya yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada saya. Mungkin Bapak Saudara berkata seperti itu. Kalau saya mau ibaratkan ya Saudara, di dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman, kita ini tubuh Kristus. Nah, tubuh. Apa artinya tubuh? Tubuh ini kan ada anggota badan. Saya mau tanya, Saudara. Kalau ada anggota tubuh yang tidak berguna, tolong potong kasih saya. Ada anggota tubuh Bapak Ibu Saudara yang tidak berguna, tolong potong kasih saya. Jadi kalau merasa aku tidak berguna, aku nggak bisa berbuat apa-apa, itu tidak benar. Ada karya Tuhan di sana yang dipercayakan kepada kita, apapun yang kau bisa. Oh, telingaku nggak berguna, saya bilang potong kasihkan saya. Ada sebuah karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Ada sebuah pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Inilah tubuh Kristus. Semua ada gunanya, semua dipercayakan Tuhan untuk melakukan karya-karya Tuhan yang harus kita kerjakan, entah itu di dalam keluarga, ya, entah itu di dalam gereja, entah itu di dalam masyarakat. Mungkin kita di rumah juga punya peran di sana, di dalam keluarga punya peran di sana, di dalam gereja juga punya peran di sana, di dalam masyarakat punya peran di sana. Jadi kalau kita berpikir tentang tubuh kita sebagai tubuh Kristus, sebagai organisme tubuh Kristus, semuanya memiliki peran. Entah di mana pun berada, di pekerjaan, di masyarakat, dalam keluarga atau gereja. Nggak berfungsi di gereja, bisa berfungsi di tempat lain. Ini karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Nah, alasan inilah Saudara satu-satunya, salah satu yang membuat kita bersikap taat dan tekunlah melaksanakan karya Tuhan yang dipercayakan itu. Saya yakin dan percaya bahwa Saudara tahu kemampuan dan kapasitas sebagai Saudara masing-masing. Apapun yang Saudara memiliki kapasitas di sana, nah itu lakukan saja. Ya, tekun, taat, lakukan karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita sampai akhirnya melihat penggenapan janji Tuhan. Haleluya. Amin. Kalau Bapak Saudara asik, saya coba kepada Ibu Putih, Mama Eko. Kalau dia lagi asik bikin kue, Saudara. Dari pagi sampai siang sore asik saja. Tiba-tiba kan malam ini, tiba-tiba sore, nggak terasa itu, tidak terasa. Tiba-tiba sudah malam, menanti janji Tuhan, Saudara.
Ketika kita melakukan karya yang diberikan kepada kita, kita sadar fungsi kita di keluarga, gereja, kemudian juga di masyarakat, pekerjaan. Kita kerjakan dengan asik, tiba-tiba Tuhan datang. Lihat beberapa janji Tuhan. Tuhan datang. Tuhan datang puji. Bapak Ibu Saudara saudari kasih itu. Ini. Jadi sembari menanti janji Tuhan, mari kita taat dan tekun mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, dan akhirnya kita sampai melihat penggenapan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nggak terasa, saudara, tahu-tahu Tuhan datang. Jadi mengapa kita kecewa? Jadi nggak ada alasan untuk kecewa, nggak ada alasan untuk ragu, buang itu semuanya jika ada. Ada sukacita di dalam hati kita. Ya. Ada sebuah perkataan begini. Kesabaran bukanlah kemampuan seseorang untuk menanti. Kesabaran bukanlah kemampuan seseorang untuk menanti. Kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan sikap yang benar sembari menanti. Haleluya. Ya kan? Jadi sikap kita selama kita menanti itu benar. Nah, kalau sudah benar, kita itu nanti asik itu. Asik saudara. Kita mengerjakan karya Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kemarin saya nyemprot rumput ini. Lama saudara, biasanya kalau ronda atau itu kan beberapa hari sudah kelihatan. Ini 2 minggu lebih baru kelihatan, saya sama Pak Bante, Pak baru kelihatan. Dan puji Tuhan saudara, ini kayaknya mudah-mudahan berhasil. Saya tunggu ini, karena ini obat baru, ya, obat baru, dan ini spesial, khusus untuk dia. Rumput lain nggak mati, hanya dia yang mati. Ini saya juga heran, dan saya lihat itu memang benda lain nggak mati, hanya dia yang mati. Saya tunggu 2 minggu itu saudara. Dan selama menanti saya juga asik saja. Saya hari-hari juga ke gereja. Karena saya 3 minggu sekali saya pergi ke gereja, 4 kali tambah hari Sabtu. Sambil menanti saya lakukan, saya terus belajar. Ya, lewat gereja. Tiba-tiba kita puji Tuhan, oh ternyata kalau kita lakukan dengan asik saudara, karya Tuhan dipercayakan kepada kita, puji Tuhan sudah ada tanda-tanda kemudian itu. Ini benar ini saudara. Kesabaran adalah kemampuan seseorang untuk mempertahankan sikap yang benar sembari menanti. Sambil menanti, pertahankan sikap yang benar. Masa menanti hari Tuhan adalah sebuah kesempatan kita untuk bersaksi. Nah ini saja. Sambil menanti janji Tuhan, mari kita menjadi kesaksian di mana pun berada. Amin. Jadi saksi saja. Mau di mana bersaksi? Ayo kita bersaksi. Apa yang dapat kita kerjakan untuk Tuhan? Apa yang dapat kita kerjakan supaya kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, anak cucu kita, tetangga kita, orang-orang yang di sekeliling kita. Gunakan ini saja. Ini masa tunggu ini nggak apa-apa. Gunakan bersaksi. Memang Tuhan maunya seperti itu. Kalau Tuhan katakan ini di firman Tuhan yang lain, itu adalah kenapa nggak datang-datang supaya kamu segera bertobat kan kayak gitu. Itu masa-masa pertobatan. Nah, mari kita saudara, mari kita menjadi saksi ya dimanapun berada. Ya. Bapak Ibu Saudara saudara Tuhan. Ada 2 orang saudara sama-sama menunggu kereta datang. Artinya mereka berada di stasiun. Ada 2 orang. Ya, mereka ini berada di stasiun yang sama, karya teman, bestie lagi mengakrab, mereka bersama-sama. Tetapi kereta yang mereka tunggu lama sekali gak datang-datang. Lama sekali. Kenapa ini gak datang-datang?
Hingga salah satu orang gelisah. Salah satu orang menjadi ragu, jangan-jangan kereta ini tidak datang. Dia mulai gusar, dia mulai kecewa, bahkan marah-marah. Ditambah HP-nya udah lowbat lagi. Berkacau lengkap penderitaannya. Kereta nggak datang, HP lowbat, makanan habis. Menderita sudah. Mondar-mandir, udah sedikit-sedikit dia ke belakang, datang lagi belakang, ke depan, ke belakang, ke kiri kanan. Yang satu bingung melihat temannya seperti itu. Sebenarnya yang satu ini juga melihat ketidaknyamanan sih sebenarnya di dalam hatinya. Dia juga melihat ada ketidaknyamanan yang dia rasakan. Ada suasana gak nyaman ketika dia menunggu. Tetapi saudara, dia tidak menunjukkan tanda-tanda yang gusar, tanda-tanda yang kecewa, tanda-tanda yang menyalahkan, atau tanda-tanda yang enggak. Dia gak marah-marah, juga tidak. Dan dia sempat berkata juga kepada temannya, kamu orang yang gelisah tadi, temannya, kamu kok bisa tenang seperti itu? Makanan kita habis, kereta nggak datang, sebentar lagi kita nggak akan sampai tujuan kita seperti itu. Kamu kok bisa tenang dalam situasi seperti ini? Perut ini lapar, HP lo. Bapak Ibu Saudara semua dikasih Tuhan, sahabat yang menjawab, kapan datangnya kereta api, kapan datangnya bis itu, ya, itu bukan dalam kendali kita. Kata teman, itu bukan dalam kendali kita, bro. Kapan itu kereta datang, kapan bis datang, itu bukan dalam kendali kita. Itu dalam kendali masinis, dalam kendali sopir. Mau datang atau cepat atau lambat, itu dalam kendali masinis itu. Atau mungkin juga PT kereta api itu dari PJKA sendiri. PJKA tahu, perusahaan jawatan kereta api itu udah terserah daripada itu kan dalam kendali mereka. Ya, mengapa kamu gelisah? Itu bukan dalam kendali kita. Yang ada dalam kendali kita itu apa? Diri kita sendiri. Kendalikan dirimu. Yang dalam kendali kita itu adalah diri kita sendiri. Itu yang dalam kendali kita. Kata temannya, aku tidak memilih untuk kecewa, aku tidak memilih untuk ragu, aku tidak memilih untuk gusar. Aku mau memahami apa yang terjadi dengan masinis tersebut. Aku tidak akan menghabiskan waktu untuk marah-marah atau untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu salah satu masa tunggu oleh temannya ini tadi. Kan udah satunya, putar-putar, gelisah tidak tahu. Tapi bagi temannya yang satu, aku tidak mau memilih dengan cara seperti itu. Bapak Ibu Saudara semua di Tuhan. Ini saudara. Dan apa yang diperbuat untuk teman yang besar itu? Bukankah lebih baik kita produktif saja di masa-masa tunggu ini? Kita produktif, kita menghasilkan, kita bersaksi, ya, menjadi saksi di masa tunggu ini daripada gelisah, daripada kecewa, daripada marah-marah. Kan lebih baik kita produktif saja. Apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan? Ada karya Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Akhirnya temannya ini karena masih ada ransel yang belum dibuka, dan ambil makanannya, ini kamu makan. Enak kan? Ini saya masih punya makanan, kamu makan saja. Saya juga punya power bank, itu HP kamu yang lowbat. Kan lebih enak seperti itu, saudara ya. Produktif, tenang, ya, sabar. Nggak ada kekecewaan, nggak ada kepahitan, tidak ada keraguan tentang kapan kereta itu datang. Yang penting apa? Sikap yang benar. Ya, dikatakan di dalam tadi adalah sikap yang benar. Nah ini, pertahankan sikap yang benar sembari menanti.
Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan. Dengan demikian saudara, pikiran kita nggak perlu lagi gelisah. Kalau sikap kita udah benar, ngapain kita gelisah? Kita percaya bahwa Tuhan pasti datang, kita percaya kereta yang kita tunggu pasti datang. Itu pasti datang, cepat atau lambat, itu dalam kendali kasih Yesus. Waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Ya. Ya. Gak usah kecewa, gak usah takut menghadapi hari Tuhan. Ada yang takut, aku takut menghadapi hari Tuhan. Ini sukacita, saudara. Sukacita menghadapi hari Tuhan itu. Karena ini yang kita nanti-nanti. Ribuan tahun itu. Ditunggu-tunggu itu. Kedatangan Tuhan kali kedua, hari Tuhan itu. Kita tunggu itu. Ya. Ini bukan peristiwa yang menakutkan, tetapi apa? Justru akan menjadi berkat bagi kita yang mau. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara semua dikasih. Karena itu, selanjutnya, karena itu sikap dalam masa penggenapan atau penantian. Satu adalah Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Kita tidak tahu. Berjaga-jaga saja kapan hari Tuhan itu datang. Kita tidak pernah ragu, tidak pernah kecewa, tapi kita percaya itu pasti terjadi. Ya, jangan lepaskan iman seperti Abraham, terus beriman dan berpegang pada janjinya. Dan percayalah seolah-olah kita sudah menerimanya. Ya. Ini iman itu kita percaya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ketahanan iman inilah Tuhan yang saudara yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ya, berjaga-jaga artinya begini saudara, waspada dan pikiran harus terang, itu saja. Singkatnya demikian. Bukan berarti ada orang tertidur saja, termelek saja, enggak. Ya. Terus waspada, sama sudah firman, waspada pesan, dan taruh pikiran-pikiran yang terang, pikiran-pikiran yang benar, sikap-sikap yang benar, itu saja. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita lewat firman-Nya. Waspada, pikiran tenang, pikiran terang, udah itu saja. Jangan sampai ada pikiran-pikiran yang tidak jelas atau yang benar. Ya. Kemudian di dalam 2 Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Ini cukup banyak. Tadi saya mau bacakan saja, nanti kalau saya bilang baca saja di rumah nggak akan pernah dibaca. Ya. Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Ini beberapa ada saya catat saudara. Tinggalkan kefasikan, tidak lagi hidup berlawanan dengan kehendak Allah. Kefasikan itu hidup fasik, itu hidup yang berlawanan dengan Allah dan bertentangan dengan kebenaran, itu tinggalkan saja. Ya, tinggalkan kefasikan, kemudian tinggalkan keinginan-keinginan duniawi supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah. Selanjutnya yang kedua, tidak menuruti keinginan-keinginan duniawi, hidup bijaksana, adil dan beribadah, setia melayani Allah. Setia melayani Allah. Seperti yang saya katakan tadi, entah di gereja, di keluarga, atau di dalam pekerjaan atau dalam masyarakat. Sudah itu saja. Ya. Ini sikap dalam masa penantian, masa penggenapan. Kemudian selanjutnya hidup suci setiap hari, hidup suci setiap hari. Mana mungkin Pak hidup suci? Ya, mana mungkin kan orang-orang yang tidak punya pengharapan? Jelas semuanya memungkinkan. Ya. Kalau kita disuruh hidup suci, ya Tuhan memang ingin seperti itu. Ya. Ini saja. Kunci untuk mengantisipasi kedatangannya apa? Hidup suci setiap hari. 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 sampai dengan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum nyata keadaan kita kelak. Ingat. Jadi kalau kita beriman, saudara,
keselamatan kita sudah terjadi hari ini, belum nyata dan kelak. Karena apa? Perbuatan kita selama penantian seperti apa? Walaupun saudara 100% bisa mentaati hukum Taurat, tidak akan bisa menyelamatkan kita. Kalau tidak ada iman kepada Tuhan, tidak akan selamat, saudara. Kita dibenarkan oleh iman, diselamatkan oleh anugerah. Ya. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Haleluya. Ya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, pengharapan penantian itu, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap hari. Setiap hari. Ini yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Saya mau bertanya, saudara. Ini pertanyaan yang beberapa waktu saya lakukan. Kira-kira keselamatan yang kita terima terganggu apa tidak jika kita tidak menjaga penolongan semuanya itu? Keselamatan yang kita terima terganggu apa tidak kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan atau dalam sikap-sikap yang benar? Terganggu apa tidak? Terganggu. Ya. Jadi kalau cuma iman saja nggak ada gunanya. Kalau itu memang mengganggu dan merasa terganggu, dan jangan buat atau lakukan hal-hal yang memang itu menjadi pengganggu. Atau pasrah saja. Terserahlah Tuhan, selamat yang puji Tuhan, nggak selamat juga nggak apa-apa. Atau seperti itu. Sudahlah terserah Tuhan, insya Allah selamat, nggak juga nggak apa-apa. Halo, ya. Kalau saudara semua dikasih oleh Tuhan, iman tanpa perbuatan mati. Iman passwordnya iman kita. Kita percaya janji Tuhan, kita percaya hari Tuhan. Ya. Jadi kalau terganggu karena kita tidak melakukan, terganggu keselamatan kita karena kita tidak melakukan ketaatan, hidup dalam kebenaran, hidup dengan sikap-sikap yang benar, ya jangan tidur. Tetapi apa? Berjaga-jaga dan sadar. Berjaga-jaga dan sadar. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, saya bukan tidak pernah mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang lemah. Tetapi ketika saya ingat kembali, oh Tuhan ini pekerjaan Tuhan, saya kembali bangkit, saudara. Oh ada yang dipercayakan kepada saya, apa ya ini? Entah dalam keluarga, kepada anak-anak, atau kepada teman-teman, saya teringat seperti itu. Ya. Bangkit lagi saya, oh nggak bisa. Cepat sadar, pikiran terang, pikiran terang. Ya puji Tuhan. Tentu saya berharap sebagai hamba Tuhan juga mengajak Bapak Ibu Saudara tentunya seperti itu berdasarkan firman Tuhan ini. Ya, jangan sampai kita terlena, jangan sampai tidak tidur. Jangan sampai kita, oh ada masalah sedikit saja ngambek kan, parah seperti itu, payah kan. Siapa yang tidak ada masalah di sini? Siapa yang tidak ada persoalan di sini? Enggak ada. Ikut Tuhan juga pasti ada masalah. Tetapi puji Tuhan, ikut Tuhan ada masalah, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Ini hebatnya Tuhan kita. Jadi suka tidak suka, saudara, kita ini harus suci setiap hari. Suka tidak suka. Ya. Apakah Bapak dan Saudara siap menanti kedatangan Tuhan? Siap? Siap? Siap. Ya, yakin ini siap. Suka tidak suka harus siap. Tuhan itu nggak menunggu kesiapan saudara, ya. Atau belum siap atau tidak siap, ya. Tuhan pasti datang. Tuhan pasti datang. Ini tadi. Jadi kalau pertanyaan di awal tadi, sedang ngapain kita di dunia ini? Menanti kedatangan Tuhan. Itu yang kita tunggu-tunggu selama ini. Kita berada di terminal, kita berada di stasiun yang sedang menunggu bis datang, menunggu kereta datang. Dan nggak perlu gusar, nggak perlu melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman Tuhan. Saya undang pemain musik untuk berdoa.